Salam sukacita dan salam bahagia untuk kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini banyak negara-negara besar sedang berlomba-lomba membuat senjata perang yang paling canggih dan paling mutakhir. Mulai dari senjata perang, kapal perang, sampai dengan pesawat tempur. Mereka yakin jika alat-alat perang yang canggih dan yang modern mereka miliki, maka semakin gampanglah mereka mengalahkan musuh-musuhnya, menghancurkan lawan-lawannya, dan semakin mudah jugalah bagi mereka untuk menjaga negaranya dari serangan musuh-musuh yang lain. Ada sebuah kalimat yang mengatakan,
pertempuran, peperangan sebuah negara atau peperangan antar negara tidak akan dimenangkan oleh berapa banyak jumlah penduduknya, tetapi akan dimenangkan oleh secanggih apa alat perangnya. Jadi sebuah negara itu menang bertempur bukan karena jumlah penduduknya yang banyak, tetapi karena canggih atau modernnya alat perang mereka yang pakai. Memang teori ini, perkataan ini bisa kita benarkan, karena kekuatan perang itu salah satu dipengaruhi oleh alat-alat mereka dalam berperang. Itulah sebabnya banyak negara-negara saat ini seperti Amerika, Rusia, Cina, Jepang, bahkan Korea Utara menghabiskan banyak uang mereka untuk membuat alat perang yang canggih dan modern. Mereka yakin dan mereka percaya itulah kekuatan mereka dan kebanggaan mereka sebagai negara. Lalu bagaimana dengan kita, orang yang percaya saat ini? Kita sebagai orang yang percaya juga membutuhkan senjata, tetapi senjata kita bukan pedang, tombak, atau rudal. Karena musuh kita itu bukanlah manusia, tapi musuh kita itu adalah iblis dan segala kuasa-kuasa kegelapan. Mereka itu tidak bisa dikalahkan dengan pedang, dengan tombak, bahkan dengan alat tempur yang paling canggih sekalipun. Sebab mereka tidak kelihatan. Dan mereka itu punya kekuatan yang besar yang bisa menghancurkan hidup kita dan juga peradaban manusia ini. Iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Dia bisa menyerang hati kita dan pikiran kita, menyesatkan kita, sehingga mengacaukan hidup kita dan membuat hidup kita berantakan. Pada saat ini banyak rumah tangga yang hancur karena tipu muslihat iblis. Iblis menawarkan banyak godaan-godaan pada manusia. Sekarang banyak terjadi kekerasan, perselingkuhan, penipuan yang membuat rumah tangga itu hancur, sehancur-hancurnya hidup kita hancur. Iblis itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita bisa lihat sekarang, kejahatan itu tidak hanya terjadi di tempat yang kita anggap rawan, misalnya tempat judi atau tempat mabuk. Sekarang ini kejahatan bisa terjadi di tempat yang kita anggap sebagai tempat yang kudus dan suci. Terjadi di sana kejahatan. Ada penipuan, ada korupsi, ada intimidasi. Kita lihat bagaimana iblis dan kuasa-kuasa kegelapannya telah merasuki hidup manusia ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita memerlukan perlengkapan rohani. Ini adalah senjata bagi kita. Tanpa perlengkapan ini kita tidak mampu melawan kuasa iblis. Maka dalam teks ini kita bisa membaca bersama-sama. Perlengkapan rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran dan baju jirah keadilan.
Artinya, kita harus hidup dalam kebenaran dan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Walaupun kita mengatakan kebenaran dan keadilan, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran itu, kita akan dipermalukan oleh iblis. Dunia ini akan menertawakan kita kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang mengatakan kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran itu adalah palsu. Karena itu anak-anak Tuhan, senjatanya dan perlengkapannya adalah kebenaran. Karena kita percaya kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Dan pada akhirnya kebenaran itu akan membuka segala tipu-tipu muslihat dan segala kejahatan. Tuhan itu adalah kebenaran. Maka anak-anak Tuhan juga harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Lalu yang kedua adalah kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya adalah kita harus punya hati yang tulus dan ikhlas. Kalau kita mau melayani Tuhan, pelayanan hanya berfokus untuk Tuhan. Pelayanan itu bukan untuk mencari nama kita, untuk memuliakan nama kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hati itu harus tulus dan ikhlas. Kita melayani Tuhan, melayani karena keinginan hati kita. Kita memberikan berkat kita kepada orang lain, itu karena keinginan dengan tulus di dalamnya. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Itulah sebagai perisai bagi kita. Ketika ada panah musuh, panah iblis itu, kita bisa berlindung di dalamnya. Karena kita punya perisai iman. Saat ini, ketika kita mengalami banyak tantangan, banyak godaan yang datang dari luar, hinaan, makian, atau cacian sekalipun, kita bisa kuat karena kita punya perisai iman. Jika saudara tidak punya perisai iman, ketika ada orang yang menjatuhkanmu, menjelekkanmu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Tetapi kalau punya perisai iman, kita akan kuat. Iman itu, saudaraku, itu seperti membangun rumah di atas batu karang. Walaupun datang hujan dan badai, tapi karena pondasinya itu kuat, dia selalu mampu bertahan dan kokoh di sana. Itulah pentingnya bagi kita hidup dalam iman. Maka berimanlah. Lalu yang keempat, hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perlengkapan rohani bagi kita. Pada zaman ini, banyak orang yang berbicara tentang firman Tuhan. Banyak orang yang berdebat tentang firman Tuhan sampai berlarut-larut. Tapi hanya sedikit orang yang hidup sesuai dengan firman. Maka yang paling penting bagi kita adalah kita mengandalkan firman, kita hidup di dalam firman, dan hidup sesuai dengan petunjuk firman. Karena firman berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang berjalan di dalam firman, dia tidak tersesat. Sebab dia punya jalan yang benar. Dalam kegelapan dunia ini, dia selalu punya terang. Sehingga kakinya tidak akan terjatuh. Sebab ada pelita dan terang dalam hidupnya. Ingat saudara-saudaraku, tetaplah hidup di dalam firman. Lalu yang terakhir, yang kelima, berdoalah selalu. Berdoalah dalam hidupmu. Jadikanlah hidupmu sebagai doamu, doamu sebagai hidupmu.
Doa itu kekuatan bagi kita. Doa itu adalah napas kehidupan bagi kita. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kuasa doa itu sangat besar. Maka hiduplah di dalam doa itu. Itulah perlengkapan yang Allah sediakan bagi kita. Tanpa perlengkapan ini, mustahil kita bisa mengalahkan segala tipuan iblis dalam hidup. Sebab iblis itu tukang tipu, tukang fitnah, dan bisa menghancurkan hidup kita. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Pada zaman dahulu, ada cerita tentang dua orang budak. Budak besar dan budak yang kurus. Suatu hari seorang ibu datang ke pasar untuk membeli budak itu. Lalu si penjual berkata kepada si ibu, "Saya punya dua budak. Dua punya kelebihan dan punya kekurangan. Budak yang kurus, badannya kurus, tenaganya lemah, tapi kelebihannya dia jujur. Budak yang besar, badannya tegak, tenaganya kuat, tapi kekurangannya dia suka tukang fitnah." Lalu setelah berpikir, si ibu ini berpikir, lalu dia mengatakan dalam hatinya, "Lebih baik bagiku membeli budak ini, budak yang kuat, karena tenaganya bisa kupakai di rumahku." Akhirnya dia memilih budak yang besar dan meninggalkan budak yang kurus. Singkat cerita, seminggu 2 minggu, keluarganya sangat bersukacita memiliki budak itu. Kenapa? Pekerjaan di ladang bisa dituntaskan dengan cepat. Pekerjaan di rumah bisa dituntaskan dengan cepat. Segala pekerjaan mereka bisa dikerjakan dengan baik. Karena mereka punya budak yang kuat dan besar itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak beberapa lama, penyakit si budak ini kambuh. Akhirnya mulailah dia menfitnah keluarga tuannya. Kepada istri tuannya, dia berkata seperti ini, "Suamimu itu sering selingkuh, maka harus kamu obati. Obatnya adalah jam 12 malam, ambillah pisau di dapur, letakkan dekat ke lehernya. Setelah itu dia akan sembuh dari selingkuhnya." Kepada tuannya laki-laki dia mengatakan seperti ini, "Istrimu itu diam-diam akan membunuhmu. Lihatlah nanti malam jam 12, dia akan membunuhmu dengan sebuah pisau di lehermu." Dan pada akhirnya jam 12 malam, si istri itu mengingat perkataan si budak. Dia pergi ke dapur, dia ambil pisau itu, dan dia letakkan di leher suaminya, dan berharap setelah itu suaminya tidak selingkuh lagi. Dan tepat jam 12 malam, si laki-laki itu mengingat perkataan budak, jam 12 malam nanti istrinya akan membunuhnya. Tepat pada saat itu si pria itu, si suami itu buka mata, benar sekali melihat istrinya membuat pisau di atas lehernya. Dan dia percaya istrinya sedang akan membunuh dia. Akhirnya dia dorong istrinya, dia pukul istrinya, dan terjadilah perceraian di antara mereka. Mereka yang dulu bahagia, bersuka cita, tapi mereka hancur karena ada tukang fitnah di dalam rumah tangga mereka. Demikianlah saudara-saudaraku, hati-hatilah pekerjaan iblis. Iblis itu dapat menguasai hatimu. Iblis itu dapat menguasai keluargamu yang menghancurkan hidup kita sehancur-hancurnya. Karena itu, pakailah perlengkapan rohani. Itulah senjata kita
Itulah kuasa yang ada pada kita, yang memampukan kita menghadapi segala tantangan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.